Mimin gak nyangka sih guys, sosok Amar Sony yang dulu dikenal ganteng, sukses dan punya karir cemerlang, sekarang justru berada di tempat paling mengerikan di Indonesia, Lapas Nusa Kambangan. Dan yang bikin geger, Raffi Ahmad sendiri turun tangan buat menyelamatkan sahabatnya ini. Tapi yang bikin Miming merinding adalah kabar terbaru yang menyebut Amar digundul, dirantai dan ditempatkan di sel super ketat. Bahkan ada dugaan ada rahasia besar di dalam lapas yang siap dibongkar Amar sendiri. Jadi ceritanya gini guys, Raffi Ahmad yang sekarang bukan cuma artis tapi juga staf khusus presiden akhirnya datang langsung ke Nusa Kambangan. Didampingi Dirjen Pemasyarakatan, Raffi dikawal ketat saat memasuki pulau yang dijuluki Alcatraznya Indonesia itu. Akan ketemu Amar Sony juga kah di dalam? Raffi Ahmad menjawab, "Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. Sangat disayangkan dan kita harus selamatkan." Pas sampai di sana, suasana benar-benar bikin merinding, guys. Dikelilingi hutan lebat, laut, dan penjagaan bersenjata 24 jam. Dan waktu Raffi akhirnya ketemu Amar, tangis langsung pecah. Amar ternyata digunduli, dirantai dan terlihat sangat lemah. Raffi sampai gak tega, langsung peluk sahabatnya itu sambil bilang, "Tenang Mar, kita akan bantu kamu keluar dari sini." Nah, dari sini guys muncul banyak keganjalan. Keluarga Amar gak dikabari soal pemindahan ke Nusa Kambangan. Semuanya mendadak banget. Bahkan pengacara aja gak bisa ketemu langsung Amar Sony. Sidang pun digelar online. Lebih aneh lagi, ada perbedaan antara dakwaan jaksa dan pernyataan Dirjen Pas. Jaksa bilang Amar punya barang bukti 100 gram. Tapi dari pihak lapas malah bilang cuma satu linting ditemukan di kamar berisi 7 orang. Nah lo beda banget kan? Pertanyaannya, kalau cuma satu linting, kenapa Amar bisa dipindahkan ke penjara kelas berat kayak Nusa Kambangan? Siapa yang sebenarnya mau dijatuhkan di sini? Dan bukan cuma itu aja guys, Andika Kangen Band, mantan napi sekaligus mantan pengguna barang haram, juga buka suara tentang kondisi di dalam lapas. Kata Andika, di dalam tuh gampang banget akses barang haram. Bahkan ada orang dalam yang ngatur orang luar. Gila gak sih? Artinya ada dugaan kuat peredaran itu bukan dari tahanan, tapi dari jaringan besar di balik tembok penjara. Makanya Andika juga bilang kalau pengguna harusnya direhab bukan di penjara, karena di penjara justru banyak yang semakin parah, bukan sembuh. Kasus ini ternyata sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Beliau langsung kasih peringatan keras. Jangan ada yang main-main, kalau ada oknum aparat terlibat, gak ada ampun bagi dia. Sontak aja Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung ambil tindakan tegas. Beliau bilang siap copot siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan di balik lapas. Ketahuan copot, katanya yang tegas. Langkah cepat itu bikin publik makin yakin ada sesuatu yang besar yang sedang ditutupi. Dan Amar Sony bisa jadi kunci utama untuk membongkar semuanya. Nah ini yang bikin Mimin makin geram guys. Pihak Amar sempat ungkap
Kalau ada sosok misterius yang minta uang 300 juta, katanya biar kasus Amar nggak naik ke tahap lebih tinggi. Tapi karena nggak diturutin, kasusnya malah makin rumit. Sekarang identitas sosok itu katanya sudah dikantongi dan Amar sendiri udah siap buka semua rahasia itu di persidangan berikutnya. Makanya banyak yang bilang Amar ini bukan cuma korban tapi juga saksi kunci. Tapi yang bikin hati Mimin paling nyesek adalah cerita dari dalam sel. Amar sekarang katanya ditempatkan di ruang sempit, dijaga ketat 24 jam, bahkan diawasi dari menara tinggi. Beberapa kali dia sempat menangis dan hampir menyerah, tapi yang bikin dia tetap kuat, ya dua anaknya dan kekasih setianya, Dokter Kamelia. Kamelia nggak cuma setia, tapi juga turut membiayai Amar selama di lapas. Benar-benar kisah cinta yang luar biasa di tengah cobaan besar. Sekarang perjuangan belum selesai. Raffi Ahmad terus dampingi proses hukum, bahkan kabarnya melibatkan pengacara besar kayak Hotman Paris dan Otto Hasibuan. Publik juga rame-rame dukung Amar lewat media sosial. Dan Miming cuma bisa bilang, semoga kebenaran segera terungkap. Kalau memang Amar bersalah, biar hukum yang berbicara. Tapi kalau dia dijebak, semoga Tuhan bukakan semua tabir kegelapan ini. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Amar Sony benar-benar korban permainan besar di balik jeruji Nusa Kambangan atau semua ini hanya drama hukum yang rumit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena Mimin bakal terus update kabar terbaru soal kasus ini sampai tuntas. Sampai jumpa di video berikutnya karena setiap kebenaran pasti punya waktu untuk terungkap.